Apaan? Udah nyampe mana lu? Apaan udah nyampe mana? Udah nyampe Depok nih. Nonton One Piece. Iya. Udah. Ini ada menarik dah. Gue kan mulai ngikutin One Piece tahun lalu. Dia nelfon. Oh. Terus kan gue mulai bulan Juli 2024. Nah. Tutup ya? Kelar ya, barengan episode terakhir Egghead. Pas. Barangnya. Gue ngikutin kan. Gue ngikutin dari udah lama. Kok kelarin bareng sama lo? Nggak tahu, gue juga bingung. Ya kan lo ngebut nontonnya. Enggak juga, kan gue bilang gue sambil buat bikin gue tidur. Tapi kan lu nontonnya cuma itu doang, ada yang lain. Oh iya. Ya, jadi cerita lo berfokus di situ. Iya, gue nonton Bakuman aja jadi nggak kelar nih. Nah ya kan. Baru season 2. Gue kan banyak yang lain nih. Ada anime-anime yang lain. Jadi gue nontonnya dulu nih. Kadang kalau yang emang adegan lagi seru nih, gue habisin dulu nih. Oh. Ya kan, misal lagi satu nih, lagi nyerang musuhnya. Berapa episode tuh baru kelar. Nah, gue habisin dulu dah 10 episode, baru gue nonton One Piece lagi gitu. Oh. Kalau yang pas lagi adegan serunya gitu. Tapi lu ditargetin gak sehari nonton berapa gitu? Oh. Kayak tadi nih harusnya gue udah kelar nih. 11.55. Iya. Anak gue bangun. Jadi gue baru sampai 11.50. Oh, 5 lagi. 5 lagi nih. Tapi yang pas siapa? Kayak gampang nyiarin. Oh, Yang podcast. yang Ini. Joy Boy apa? Cinta pertama. Aku bajak laut pertama, Pak ya. Bajak laut pertama. Yang Boy Joy Boy bajak laut pertama tuh. Kan ada tuh ya kan? Iya, Kan iya. gue baru sampai situ tuh. Yang dia ngobrol sama Emet. Yeah. Bu, Emet. Kenapa? Ada jembatan deh itu. Jembatan? Jembatan yang jalanan berliku-liku tuh yang banyak kecelakaan. Janjakan Emen aja. Sampai dijadiin itu ya? Enggak, gue belum sempat ngobrol. Mungkin di gue gak ketemu kali. Dah, masa bedanya lu nonton apa? Two Pieces. Mungkin ya. Nah, Emetnya ngomong di zaman dulu di pinggir tebing. Ya, gue spoiler dong. gue ngapain udah tahu gue. Dari mulai keluar manganya kan. Gue lupa lu baca manganya. Ya kan? Tahu. Cuman pas di mana tuh? Gue kemarin nontonnya pas di tadi itu gue nontonnya pas yang Vega Pangnya bilang sebenarnya kru bajak laut kru Raja Bajak Laut tahu, tapi kenapa dia diem aja? Tahu apa nih? Ya tahu itu dunia. Tahu bahwa dunia bakal tenggelam. Sama cerita 800 tahun yang lalu di kosongan. Itu kan sama kayak yang gue tanyain juga di grup tuh. Kenapa Roger malah dibubarin? Kenapa nggak dibunuh satu-satu gitu ya? Kan ancaman berarti mereka tuh udah tahu mereka kan. Tapi dijelasin nggak sampai 1155? Enggak ada. Iya kan? Enggak ada. Iya itu terus kan yang reliknya mabok yang kau terlalu banyak bicara. Iya. Ini lagi. Adam yang mabok. Kau terlalu banyak bicara, pegang gitu. Iya, yang dibilangin sama Sekilo minum mulu. Iya. Di situ tuh. Kan jadi pertanyaan juga, pegang nanya. Lagi buat. Berarti ada ini ya, itu plot hole kan? Celah-celah cerita harusnya kan. Berarti kan Roger udah jadi raja bajak laut tapi nggak bisa melakukan apa yang seharusnya Joy Boy mau. Itu bukan pertanyaan gua. Tapi di situ kan udah dijelasin. Mik lu pindahin lu ke belah mari, Bob. Nah. Suaranya kurang. Tapi itu kan udah dijelasin. Lu pindahin lu baru ngomong. Udah. Tapi kan tuh udah dijelasin. Jelasin apaan? Kayak karena dia lahirnya nggak satu era, atau pas dia lahir semua yang diperlukan nggak ada. Kalau menurut gue, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau menurut gue, kayaknya
yang dipunyai, ada sesuatu hal yang dimiliki. Jadi ada satu hal yang dimiliki Joy Boy sebagai raja bajak laut, tapi nggak dimiliki Roger sebagai raja bajak laut. Luffy punya. Dan hal ini. Waktunya juga si Rahoshi lahir. Iya. Ya kan? Terus Emmet hidup. Ya karena nikah. Iya kan. Nah berarti kan indikasinya bahwa Joy Boy itu punya legacy yang bernama Nika yang diturunin nih ke orang, yang ternyata yang dapat legacy ini Luffy gitu. Paham gak lo maksud gue? Jadi si Roger itu nggak bisa melakukan apa yang Vegapunk pikirin. Iya. Karena si Roger nggak punya Nika ini. Iya kan, makanya sebenarnya udah terjawab karena Roger nggak punya apa yang diperlukan. Iya. Bertindak. Iya. Nah pertanyaan gue kenapa kagak diburu? Kayak Relic, Gaban, terus dokter si Krokus ya kan, kenapa nggak diburu? Sengnya sendiri, yang Seng oke lah, sama Bagi nggak tahu kan dia nggak ikut. Kenapa nggak diburu gitu? Kenapa? Ya kalau pertanyaan Vegapunk kenapa dia diem aja? Ya kan emang nggak punya. Iya. Kenapa nggak diburu nih sama Im? Gitu ya. Tapi kan, nah Roger tuh mati menyerahkan diri. Karena dia sakit, udah gue nyerahin diri. Iya. Gitu. Ya kalau cuma sebatas perjanjian mah nggak bisa juga, maksud gue ya. Iya. Iya kan? Jangan-jangan ini Bob, jangan-jangan si pihak Im udah tahu kru lo nggak akan jadi ancaman karena lo tuh nggak ada ciri-ciri bahwa lo tuh krunya Joy Boy gitu. Jadi Im tuh udah tahu bahwa One Piece itu ditinggalin sama Joy Boy. Lo nggak bakal bisa bergerak. Lo nggak akan bisa bergerak karena lo bukan Joy Boy gitu. Nah caranya dia menurunkan menurunkan jadi cerita ini untuk generasi selanjutnya. Jadi kayak yang dicari. Iya, jadi kayak si Im kan sakti ya. Lo bukan Joy Boy, ngapain gue ngeburu lo gitu. Kru lo juga nggak memenuhi syarat sebagai krunya Joy Boy gitu. Gue ngapain? Iya bisa jadi. Iya, karena Im tahu. Ancaman. Karena Im tahu, iya kayak ya dia mah bukan yang gue cari gitu. Yang gue cari kayaknya belum lahir dah. Baru muncul eranya Luffy. Nah ini yang gue cari nih. Ciri-cirinya sama. Kan Im baru ngeburu Luffy semenjak Gear 5. Enggak dong. Emang semenjak nikah? Iya kan? Semenjak Gear 5 Im ngeburu Luffy. Sebelum. Oh level ya? Udah ada posternya. Oh iya, poster yang gini ya? Jauh yang masih ada Usopp di belakangnya. Oh iya. Jauh sebelum. Itu lagi namanya di buat Inggrisnya. Ya tapi kan Roger juga di. Maksud gue kenapa ya ke pertanyaannya Bobby tadi, kenapa krunya Roger nggak diburu sedangkan krunya Luffy diburu? Karena dia punya buah iblis yang itu. Nah itu maksud gue tadi, gini Alpon sih tadi. Iya. Jadi kayaknya eranya, jadi gini kan waktu di zamannya Roger, si Raoshi belum ada. Iya karena kan belum punya. Iya. Makanya Roger nggak bisa bergerak. Iya. Nah kenapa nggak diburunya ini? Kenapa nggak? Iya kayaknya nih gini si Im lah ngapain gua ngeburu dia? Oke dia raja bajak laut nih. Dia tahu bahwa dunia bakal tenggelam. Sekelas Vegapunk aja nih yang di Egghead nih, cuma cari tahu doang. Oh Harada cuma cari tahu doang. Tapi dimatiin. Iya tapi belum tahu. Orang ngapain? Iya kan belum tahu itu apaan sih. Iya. Dimati-matiin. Iya. Ya kan dibinasain. Dibinasain lah ini krunya Roger udah tahu, udah nemu. Kenapa kagak dimatiin? Gaban ya kan yang lain-lain gitu maksud gua. Apa jangan-jangan si siapa itu yang kontet di Wano siapa namanya? Yang kontet di Wano yang jadi naga pala 3 Orochi. Jangan-jangan Orochi disuruh Im buat ngebunuh siapa? Anjing siapa yang direbus? Oden, iya. Jangan-jangan Orochi disuruh. Oh enggak, kejauhan kalau itu mah. Soalnya kan yang ngerti cuma Oden, yang bikin catatan cuma Oden. Iya.
Makanya Odin dibunuh. Makanya yang mati kan cuma krunya Roger, yang mati cuma Roger sama Odin doang. Masuk akal gak? Tapi kalau Oden mah emang dendam Orochi dah. Iya, dendam. Iya kan Dendam pribadi. kayak oh lo udah punya dendam. Tapi si itu sampai Momonosuke bisa baca gak sih? Enggak, cuman dia bisa denger Tapi dia tahu Pluton di Wano. kan dicatat bapaknya. Bapaknya kan bikin buku. Bukunya diambil sama Yamato. Sama Yamato dikasih lagi. Ya kan? Ternyata di buku itu banyak hal-hal yang di Wano sendiri masih jadi misteri, akhirnya diungkap di buku itu. Jadi dia tahu kalau di situ ada Pluton. Tapi bapaknya Oden tahu kok pas Robin bilang. Tahu. Ini kan yang dia ke bawah tanah itu. Iya. Ya, makanya kan berarti Oden tahu dari bapaknya. Oden ngasih tahu Momonosuke lewat buku itu. Berarti Momonosuke nggak bisa baca poneglyph. Nggak bisa baca poneglyph, cuman catatan-catatan poneglyphnya ada di situ, translatannya. Jadi secara nggak langsung Momonosuke tahu poneglyph. Iya, makanya kan yang di itu. Dia baca terjemahan itu kayak kita baca Yasin. Jangan dapat yang huruf Arabnya doang. Aduh, mata saya kagak lihat. Gagal tuh gak bisa baca. Ujung-ujungnya dari HP. Huruf tak dibaca iya. Kayak gitu. Kayaknya ini menurut asumsi gue. Iya. Bisa aja salah. Nah, yang episode terakhir tuh dia kan si Vega Pang nih. Cuma nyiptain Mother Flame. Gua kira Mother Flame itu berbentuk alat ya. Ya emang apa ya? Mother Flame tuh Api ya, ternyata api ya. Pleset. Iya, sumbernya. Mother Flame itu plesetan apa? Plesetan apa yang meledak di Chernobyl apa? Bangsat, nuklir. Itu tuh kalau di dunia nyata tuh nuklir. Iya, maksud gue si bahan bakarnya. Iya, nuklir kan bahan bakar. Nah, berarti yang di Lulusia itu beneran senjata kunonya dong. Bukan, itu Mother Flame. Enggak. Bukan. Untuk senjata apa sih namanya? Uranus ya? Apa sih? Untuk apa? Bukan Uranus. Yang si Rausi apa ya? si Rausi ini Poseidon. Nah, Uranus. Berarti itu Uranus asli dong. Uranus asli. Cuman buat ngaktifinnya pakai Mother Flame. Mother Flame karena teknologi senjata kunonya kan kita nggak tahu dulu waktu zamannya siapa? Joy Boy itu mesiunya apa ya? Iya. Ya kan, sama Vega Pang akhirnya dibikin Mother Flame. Iya. Sebagai mesiunya. Yang dibilang apa namanya? Yang dibilang Vega Pang ini tiruan, ya Mother Flame. Vega Pang sendiri kagak tahu aslinya apaan. Iya, makanya Vega Pang bikin sumber energi yang bisa dipakai ke semua hal kan, dia bilang kan. Iya, cuman sama si Gorose ternyata dia bisa juga buat mesiunya si Uranus. Makanya dicuri lewat siapa? Oh, berarti Im udah punya Uranus ya? Iya, berarti kan Uranus ada di Marijoa. Iya, bener. Gitu. Itu tuh kayak nuklir kalau yang gue lihat ya. Soalnya kan dia bisa jadi pembangkit listrik, bisa jadi apa? Bisa jadi senjata. Nuklir kan gitu kan, energi alam sebenarnya nuklir tuh. Cuman bisa direkayasa, bisa ya kan energi panas nuklir. Makanya kan kalau nuklir meledak radiasi. Radiasi kan gelombang panas. Iya, makanya tuh kan dicuri kan sedikit tuh Mother Flame. Iya, si Lilith bukan Lilith. Siapa? Satelitnya siapa itu lagi? Bukan Lilith. Yang kerja sama Gorosei. Iya, yang nyengirnya serem. Iya, ya kan? Iya. Kan dicuri sedikit aja tuh buat nyiptain si itu Mother Flame. Buat ngidupin Uranus. Iya. Gue kira awalnya Yor. Gue kira dia nyiptain ini apa namanya? Alat-alat ya itulah KW-annya lah. Harus KW gue kira. Gue malah nyiptain itu. Gue malah nyaranya itu kekuatannya Im awalnya. Enggak.
Karena gue kan nggak baca. Karena kan ini ngomong kan itu ya sekarang kan si itu ngomong Si Saturn. Iya. Ya kan, jadi bukan kekuatannya. Nah, gue kira makanya nih ngerebut blueprint ini ya kan. Blueprint apaan? Yang kayak Pluton hampir. Oh, yang Frankie pegang. Iya, nah gue kira mau dibikin KWE-nya atau enggak repliknya lah, apa namanya? Replika. Iya, mau dibikin gitunya gue kira. Nyata lah, oh Pegampang bikin bensinnya berarti gitu ya. Iya. Mesiu, bubuk mesiu. Bikin itunya. Berarti alatnya asli ya. Jangan-jangan nih. Atau mungkin bikinan juga karena kan si Saturn ilmuwan. Enggak. Saturn ilmuwan ke medis ya. Makanya di ininya obat ya. Enggak, sama semua. Oh, sama. Cuma gue rasa asli dah. Uranus asli. Iya, yang ngebom Rusia tuh. Oh iya Uranus ya, bukan Pluton. Pluton asli kan di Wano. Di Wano, iya. Ya itu juga yang punya salinan blueprintnya Frankie ya. Nah, gue juga nggak tahu tuh asli apa enggak. Yang dibakar Frankie. Kalau yang dibakar gue yakin palsu. Apa yang diinget Frankie lah ibaratnya. Kalau yang dibakar gue yakin. Ya, jadi kayaknya ya. Ini nih asumsi lagi nih. Kayaknya yang asli dimasukin ke dalam badannya Frankie nih. Kan dia robot tuh separoh. Siapa tahu dia bisa nyimpen blueprintnya itu di dalam badannya sampai sekarang nih. Nah terus dia bikin salinan lagi yang salah. Paham gak lo? Kayaknya bikin, ini lu udah punya blueprint rumah lu nih. Ya kan? Terus karena di dalam rumah lu nih ada harta karun, lu bikin blueprint yang baru tapi layoutnya salah. Supaya kalau ada orang nyuri blueprint itu buat ngambil harta karun lo, dia nyasar, ya kan? Dia nggak nemu harta karunnya ada di mana, karena blueprintnya salah. Nah terus di depan Lucci dia bakar yang palsu, yang salah itu seolah-olah. Dia kenapa bisa megang blueprintnya? Gue lupa. Kan dari siapa? Gurunya. Tom. Nggak, gue kira itu emang bukan Pluton, gue rasa. Enggak, itu kan diturunin, Bob. Tapi emang tuh kayaknya itu cuma buku doang deh kayak. Enggak tuh diturunin. Bukan Pluton dah. Tapi emang itu aneh. Bukan gambar Pluton dah. Enggak kan si Tomnya bilang tuh diturunin. Jadi tuh si Tom aja dapat dia dari bapaknya dapat dari bapaknya lagi. Nah, gue rasa nih yang bikin Pluton nih raksasa Gelael ini. Iya. Iya betul lah itu. Gaya yang itu raksasa tuh mungkin ya. Kan? Yang ada di Penghazab. Apa? Iya, yang dibekuin. Iya. Gue rasa sih yang bikin itu dia. Galela, iya. Nah dia kagak bikin blueprint. Nah yang dibikin blueprint yang pegang Frankie nih kapalnya Roger nih. Gue rasa sih Oro Jackson. Iya. Ya, mungkin itu blueprint. Lah kalau emang Frankie tahu Pluton, dah dia pasti yang dicari lah. Iya kan tuh dicari. Iya. Makanya Rob Lucci. Iya, Katiflam. Obat Katiflam. Sampai Frankie. Iya. Maksud gua kenapa dia nggak bener-bener dicari gitu, kamu? Ini dicari makanya itu siapa? Enggak, siapa namanya? Si Lucci kaku kan makanya nyamar ke Galila buat nyari itu. Nyari blueprintnya. Ternyata Frankie nggak masuk jadi pegawainya situ. Baru ketahuan kalau ternyata si Frankie itu anak didiknya Tom. Karena si CP9 ini, si Rob Lucci dan kawan-kawan ngiranya blueprintnya itu diturunin ke Icebook. Iya. Gitu. Jadi salah sasaran sebenarnya. Si CP9 ini baru ketahuan kalau ternyata yang megang Frankie. Gue masih nggak percaya kalau itu blueprint Pluton bener-bener yang Pluton yang ada di Wano ya. Iya, kalau gue percaya. Karena mungkin kan katanya Pluton bentuknya kapal kan. Kayaknya dia bisa nyelam terus pernah dibawa ke manusia ikan. Makanya Tom bisa tahu bentuknya gimana. Karena Tom bisa tahu bentuknya gimana, dia bikin salinan blueprintnya kayaknya gitu. Maksudnya nenek moyangnya Tom ya. Nenek moyangnya Tom. Jadi sama nenek moyangnya Tom tuh diturunin nih blueprint warisan dari nenek moyang karena kita. Karena kan setahu gue
Itu kan raksasa kan. Iya, Kan? iya. Nah kan nggak ada hubungan sama manusia ikan. Nah kan toh manusia ikan maksud gue begitu. Iya, cuman kan Turunin dari mana ke Enggak mana. mungkin si Tom punya guru lagi yang di Galileo company mungkin. Mungkin kayak kasusnya si itu kali, si siapa anaknya si Kaido nemuin buku itu mungkin. Iya. Kan bisa jadi. Mungkin kan nggak tahu. Kenapa gue bilang Pluton bisa ke manusia ikan, karena ada janjinya Joy Boy di Pulau Manusia Ikan itu. Gue mau bawa lu ntar ke daratan, tapi maaf sekarang gagal. Pulau Noah. Iya, kapal Noah. Nih gue udah nyiapin kapal buat lu sama kaum lu. Cuman kan tuh dibikinnya di situ tuh. Nah kayaknya dia kesononya naik Pluton. Gitu. Nah orang-orang manusia ikan, bagus nih. Gitu mungkin nih digambar. Kayaknya. Soalnya kan dia si siapa? Si Joy Boy ke sono pakai apaan? Snorkeling. Jadi Labuan Bajo ntar. Jadi mikir juga ya. Apa jangan laut tahu? Tahu apa? Ya? Kalau bakal tenggelam. Makanya dibikin ini kapal selam. Polar Tegia. Ada yang ngefans Beatles aja itu. Iya sih. Karena kan dia deketnya sama Dovi. Iya. Dovi kan tahu rahasia. Iya. Iya kan? Ya kali. Dovi ngomong ke siapa? Ke Corazon ngomong ke dia. Iya ya kali kan. Makanya dia bikinnya kapal selam. Iya kan? Iya, Pluton emang adanya sih di Wano kan. Iya. Di bawah Wano. Kapal perang. Nah, gue penasaran itu kenapa ada di Wano. Nah, gitu. Kan Wano negeri tertutup ya. Satu, Wano negeri tertutup dari zaman dulu. Kemarin aja. Enggak, tapi kalau negeri tertutup kayaknya emang gara-gara Pluton ditutup. Kayaknya. Supaya ini jangan digunain dulu nih sampai waktunya. Kayak simpulnya Emmet yang ngeluarin haki. Jangan digunain dulu. Iya, sampai saatnya. Ntar lo tau dah kapan saatnya. Baru simpulnya lo buka biar keluar tuh hakinya kan. Kayaknya si Wano ditutup gara-gara ada Pluton. Supaya kalau misalnya ada turis ke sono, orang nggak nyari-nyari itu. Nggak Gitu. jadi daya tarik ya. Nah, sekarang kan tinggalnya kan di atas gunung. Iya, makanya Wanonya ditenggelamin. Iya, tinggalnya. Karena daripada berbahaya, Wano ditenggelamin aja, manusianya pada tinggal ke atas karena di bawah ada sesuatu yang nggak boleh orang lihat. Iya, itu benar-benar. Kayaknya gitu. Kenapa dia bisa nyampe Wano? Itu yang gue tanyain barusan. Kalau misalnya Tom tahu blueprintnya, gue masih punya nalar bahwa si Joy Boy pernah ke sono karena ada janjinya di Poneglyph manusia ikan. Tapi nih kok di Wano dia ngapain? Iya dia ngapain kan? Joy Boy ngapain? Iya. Terus siapa yang nyebarin 3 senjata ini? Iya ya. Enggak kalau yang dua yang satu kan nggak nyebar, yang satu mah emang turunan si Raosi. Yang dua yang nyebar. Yang satu dipegang Im. Apakah tenggelamnya Wano karena 800 tahun? Iya 800 tahun yang lalu Plutonnya ditaruh situ. Gue parkir sini ya, tapi jangan bilang. Iya kali ya. Iya. Kalau film mahal. Iya. Ini jadi garasi yang nggak boleh orang lihat gitu. Cuman kalau ke Wanonya itu kayaknya itu gue malah curiga itu kendaraannya Joy Boy dah. Pluton tuh. Soalnya dia nih yang terakhir bisa nulis Poneglyph siapa? Oden. Orang mana? Orang Wano. Nah jangan-jangan dia ke Wano minta tolong. Bikin Poneglyph. Iya buat bikin Poneglyph. Kapalnya taruh situ. Kayaknya dia bepergian kemana-mana pakai itu. Berarti emang Wano udah ada dari dulu. Iya kan dia Salah satu Kurose bisa jadi yang yang Tapi kan Poneglyph disebar sama TV. Tapi Lili. Iya, Lili, sorry, Lili. Jadi sebarin doang. Bisa baca kan belum tentu. Iya. Keluarganya Vivi kan gak ada yang bisa baca Poneglyph. Belum tahu. Iya, orang si ini aja kaget. Cobra pas tahu Robin bisa baca lah. Ya. Dede Inun.
Jadi Nagin. Anjing lagi. Susana. Cobra aja kaget kan. Lah, kok lu bisa baca? Sedangkan di Alabasta. iya, sedangkan keluarga dia aja nggak ada yang tahu itu isinya apaan. Makanya Robin bilang, dia mah nggak penting. Orang isinya cuma sejarah doang. Cuma silsil. Enggak. Iya yang di Alabasta. Oh, ada Alabasta ya. Iya. Oh. Nah dia bohongin krokodil bawah di situ. Ada di Wano. Iya. Ada di mana? Itu Ada Pluton ada di Wano. Iya, Pluton ada di Alabasta. Iya. Jadi misteri yang temen Zoro tuh apa tuh? Yang temen Zoro emang? Konektif juga di Alabasta yang turun. Ya itu. Itu yang nggak penting. Yang isinya sejarah doang. Itu yang gue bilang itu. Beda lagi. Enggak yang ditemuin Zoro yang nggak penting. Yang ditemuin Zoro tuh yang dibilang ini mah cuma silsilah Alabasta doang kata Robin gitu. Bukan. Iya. Iya yang itu. Kalau yang ditemuin Robin. Kalau yang ditemuin Robin yang lokasi Pluton. Iya, lokasi Pluton. Kan Robin belum tahu sih, belum ke situ. Kan itu di bawah tanah. Yang Zoro ke bawah tuh, yang lubang. Yang sama Luffy kejebur kan? Iya. Kan Robin nggak ada di situ, bro. Belum situ. Robin nggak tahu. Oh iya. Itu gue udah bertanya itu apa isinya. Ya cerita sih pasti ya, cuman. Oh iya itu jadi meme soalnya iya. Iya. Jadi meme. Orang suka nyasar sosokan baca poneglyph. Iya. Kayak gitu. Nah kayaknya itu kalau asumsi gue si Pluton ini kendaraannya Joy Boy. Karena kan soalnya ini ada fakta mendukung. Yang pertama kerajaannya Joy Boy itu kan kerajaan paling maju, lebih maju dari Egghead, memungkinkan untuk memproduksi senjata yang kayak gitu dalam bentuk kapal. Iya. Ya kan. Akhirnya kan buat belayar. Kan tadi gue bilang gitu. Nah, dia kan ini apa namanya? Bajak laut Pertama, iya makanya gue bilang tuh kendaraannya dia. Kendaraannya pakai Pluton. Bisa jadi sih. Makanya gue bilang itu jangan-jangan itu kendaraannya dia buat kemana-mana. Makanya dia ke Pulau Manusia Ikan ninggalin pesen, ya kan. Terus ke Wano diparkir di situ. Nah kemungkinan abis dari Manusia Ikan dia mau ngajak kaumnya Manusia Ikan buat tinggal di darat, nggak jadi karena keburu kalah perang. Nah abis itu dia kaburnya ke Wano. Dia di Wano. Karena kan dia punya kedekatan ya sama orang Wano ya. Iya, dia ke Wano, parkir kapal di bawah, bikinin gue surat dong pakai batu. Jadi Gitu. nah, muncul lagi nih kalau dia emang apa ya, bajak laut pertama ya kru-krunya kan Siapa? hanya Ani. Iya. Bilang Junisa kan, Emmet juga ya kan. Terus Lily. Iya, Poseidon pertama. Season pertama bisa jadi krunya. Tapi ya bisa jadi kan. Iya. Deh. Iya. Buat nampung mereka Iya. bisa aja ya. Iya. Saya kan zaman dulu nggak usah semua. Jangan-jangan yang punya idenya itu orang kerajaannya Joy Boy. Tapi diproduksinya ame siapa? Elbaf. Iya. Produksinya doang. Karena kan kayu Adam adanya kan di Elbaf kan? Iya dia ada. Pohonnya kan Iya kan? Pohonnya adanya di Elbaf kan waktu yang pas kan Frank. emang dia kan pulaunya pohon kan. Iya pohonnya tuh. Nah yang di Zunisa yang lumba ya, Paus. Nggak tahu bukan. Bukan ya. Kan soalnya yang pas si Frankie nyuri duitnya Luffy diganti itu sebenarnya dia buat beli kayu itu kan, dia buat bikin kapal sendiri kan. Nah terus dia bilang pengirimannya lama dari Elbaf. Berarti kan kayunya ada di sono. Kemungkinan orang-orang raksasa dari Elbaf ini dijadiin tukang sama Joy Boy. Kayak Joy Boy arsiteknya, ini gue punya blueprint, lo bikin kayak gini ya. Gitu. Nah orang-orang yang bikin kapalnya itu sama Im ditangkep, dibekuin. Iya. Buat ntar bikin saingannya Pluton. bisa jadi. Jadi Im ntar kemungkinan bikin punya 2 senjata kuno. Yang satu asli, yang satu KW. Iya kan?
Anjing jadi nggak sesuai sama prompter nih. Enggak, tapi Sialan. gue pernah denger tuh di, Apa? ya kan, yang kata si Dok Flamingo ceritain harta karun Merjoa. Iya. Nah terus ada tuh katanya, oh harta karunnya mah orang ini jauh sebelum tahu raksasa dibekuin ya. Iya, sebelum Pang Hazard. Katanya itu tuh orang-orang dulu yang ikut perang 800 tahun lalu tapi dibekuin. Iya. Harta karunnya itu. Iya kan, harta karunnya itu kan. Nah itu kemungkinan ya kalau asumsi gue berdasarkan apa yang gue tonton ya kayaknya itu kuli-kuli yang bikin itu dah, yang bikin Pluton dah. Ya makanya kan si Im naruh topi Jerami gede. jerami gede kan di ruang beku. Iya. Ya kan? Hmm. Ya berarti masih pada hidup ya. Iya hidup kalau dibekuin mah. Soalnya kan yang pas Vegapunk ngasih tahu pemberitahuan kan ada yang nyeletuk tuh. Perang masih berlanjut. Emang orang-orangnya masih ada yang nyeletuk gitu kan? Tahu gak? Iya tahu orang-orang NPC. Iya kan, emang orang-orang itu masih ada gitu kan? Iya itu kan wajar karena kan mungkin isu perang 800 tahun yang lalu udah jadi. Masa ada orang yang hidup sih sampai 800 Enggak, maksud gue gini, kayak itu udah jadi cerita rakyat kali, kayak kita ngomongin 65. Nah, terus kan Im berganti tuh ke Im. Iya. Yang melotot megang kupu-kupu. Iya. Iya. Nah, berarti kan ada kemungkinan emang tuh orang-orang 800 tahun yang lalu masih pada hidup. Gurosai, Im. Iya. Iya, kalau misalnya mereka bukan orang dari 800 tahun yang lalu, ngapain mereka ngincer Luffy? Iya. Kalau orang mereka nganggap Luffy Joy Boy gitu. Nah, menurut lo, Luffy Joy Boy bukan? Beda orang. Coba jelasin kenapa beda orang. Beda orang. Kalau menurut gua nih, Iya, menurut asumsi lu nih. asumsi gue ya, Iya. beda orang. Karena ya kalau Luffy dari 8 tahun, tapi gue punya asumsi yang Berlawanan. berdua nih. Iya, berlawanan kan? Jadinya jadi gara-gara ini jadi ada patahnya gitu. Iya. Kan gue sempet mikir kayak, tapi gue tetap berpegang teguh sama yang namanya time travel, balik ke masa lalu Luffy-nya. Oh, jadi menurut lo Joy Boy itu Luffy di masa sekarang ke masa lalu. Tadinya nih. Iya. Kan Joy Boy yang dari masa yang sekarang balik ke masa lalu. Luffy ke masa lalu dipanggil Joy Boy. Ahnya mana? Jadi gini nih. Iya. Kalau di teori gue nih ya. Iya. Luffy nih Iya. nggak bisa ngalahin Im Iya. Di sekarang nih. sekarang, ya kan? Nah, ntar gue urutin dulu nih. Iya. Pegel. Kalau kan Lino kan kalau dari cerita nih orang nih, Yeah. kan bakal ada perang besar. Iya. Nah, pembagian perang ini menurut gue nih, timnya Im nih, tim Merijoa nih, lawan timnya Dragon Revolusi, Iya. ya kan? Yeah. Sampai tuntas deh tuh, sampai Im Koit dah tuh. Iya. Porsinya buat tim Revolusi, ya kan? Oke. Sedangkan timnya Luffy nih ngelawan Teach. Iya. Nah nih ngaruhnya ke Shanks yang punya dendam sama Teach. Kok bisa? Karena kan Shanks lukanya nih sama Yeah. Teach. Nah Teach tuh musuh abadinya Shanks nih. Dari mulai kecil tuh yang. Karena nih ngaruhnya sama Luffy apa? Nah di sini nih perkiraan gue Shanks mati nih. Oke. Itu ngebangkitin yang Nika asli nih. Iya, bukan Gear 5 lagi. Gear 5 lagi. Bukan Luffy dengan Bener-bener Gear 5. sosok Luffy-nya udah nggak sadar nih. Iya, sosok Nika lah. Iya. Ya kan ya kalau berarti ini belum final nih. Belum Iya. final gear yang sekarang. Yang sekarang belum Gear final nih menurut Gear gue 5 ya. nih emang belum fullnya nih. Iya, belum fullnya nih. Iya. Baru bisa ngalahin Kaido lah. Iya. Gitu ya. Nah, Shanks mati di sini bangkit deh nih kekuatan sesungguhnya Luffy nih. Iya. Nah, diajar nih dia tuh sama Teach. Oke. Ya kan? Iya. Nah, yang Dia ngehajar Teach maksudnya. Iya. Koit dan nih Teach, ya kan? Iya. Nah, di sini Revolusi kalah nih lawan Im. Lah tadi katanya Im mati lawan Kan Revolusi. gua bilang sampai tuntas doang. Hah?
Nih pokoknya nih porsinya sampai tuntas dah Im lawan Revolusi. Yang mati siapa di situ? Ya bisa Dragon, bisa Nggak, maksudnya yang kalah klubnya lagi. Grupnya Dragon apa Revolusi. Oke. Nah bertemu dah tuh Im sama Luffy. yang bener-bener sosok, apalagi dengan Dragon mati berarti gitu. Iya, ini udah Luffy, udah Seng mati, bapaknya mati lagi. Nah di situ bangkit bentrok dah. Akhirnya nggak bisa ngalahin juga Im kuat. Oke. Nah di sini baru dah nih Luffy nih ke masa lalu. Buat ketemu Im sebelum Im punya power. Iya, sebelum Im punya power. Oke. Nah caranya itu pas di Egghead, kenapa Bonnie diincer banget? Karena Bonnie bisa bikin time travel kayak Toki. Nah menurut gue itu. Nah terus kan Lilith masih hidup ya? Lilith masih. Pas pergi ke Elbap Masih, kan? ya Lilith masih. Kan yang jadi yang tinggal nyawanya doang yang yang kontet tuh yang hijau. Iya, si Edison. Edison sama Saka. Iya. Yeah. Nah gue rasa dia yang bikin mesinnya ruangnya, nah waktunya pakai kekuatan Bonnie. Jadi powernya Bonnie sama kecerdasannya Pegapang bikin mesin waktu. Pak Haji siap. Janadin Jidan. Nyundul. Nah udah akhirnya Luffy ke masa lalu. Ngalahin Im. Hah? Enggak pakai boy iblisnya Bonnie. Kalau gue lebih ke Bonnie. Bonnie kan cuma ngebayangin doang, imajinasi, nggak bisa. Nah justru karena imajinasi itu dia bisa ngebayang. Bonnie kan bisa ngebentuk waktu. Lo jadi tua, lo jadi muda. Tapi kan itu kan ke depan sama yang udah terjadi. Ke depan dia kan menggunakan prediksi nih. Prediksi gue lo tuanya gimana, ntar lo gue bikin tuanya. Iya. Prediksi gue. Berarti kan dia kan memainkan waktu. Ada kemungkinan tapi lebih gini kalau ke masa lalu dia bukan cuma bukan 800 tahun lalu itu melewati masa hidupnya Luffy. Jadi kemungkinan nggak bisa. Nah itulah dibutuhin si Lilith. Gimana caranya supaya dia bisa melampaui kekuatannya Bonnie? Iyalah ibaratnya supaya nggak cuma terbatas, kan selama ini kekuatannya Bonnie cuma bikin lo jadi kecil. Iya. Yeah. Kan? Ini juga gue dengar dari ini juga, emang forum. Kita lagi gitu. Jadi kan soalnya kekuatannya Bonnie tuh, misalnya lu umur lu sekarang 34, berarti kan lo nggak bisa melewati, lo nggak bisa kebentuk lo sebelum umur lo 0. Iya. Ya kan? Nah berarti, iya kan? Yang si itu sempat dipegang, Brook. Iya, akhirnya gak ada berubahnya. Oh iya. Tapi retaknya hilang. Iya. Lah orang dia umurnya berhenti, kan dia udah mati, nggak bisa dibalikin. Gak ada berubah apa-apa. Nah makanya, berarti asumsi lu si Saka, Lilith, sama Edison bikin alat supaya Bonnie bisa, supaya kekuatannya Bonnie bisa melampaui umur orang yang dituju. Melampaui mundur. Waktu. Iya. Kan kalau misalnya kekuatannya Bonnie itu kan bikin lo jadi kecil, bikin lo jadi lebih muda. Dia bukannya juga makanan juga ya? Hah? Misalnya makanan basi disentuh jadi nggak basi, jadi kebentuk awal lagi. Emang iya? Itu mah musuhnya Ghost Rider jadi basi dipegang. Emang cuma makhluk hidup doang. Iya dah. Setahu gue masuk makhluk hidup. Kan dia kan jadi nikah tuh yang di terakhir kan. Ya kan dia suka makan aja sama kayak Luffy. Nah makanya cuma turunan emaknya. Gue mikir juga kenapa Bonnie sebegitunya diincer waktu di Egghead. Kayaknya ada hubungannya sama itu dah, sama eksperimennya Saturn dah. Maksud gua kok begitu banget diincer ya? Karena ngincer cuma Saturn doang, Sam. Karena itu emang yang pakai pedang ngincer. Ya karena kan dia yang pakai pedang. Nih, gue dapat jawabannya. Tahu kenapa? Karena otoritas tertinggi itu ada di Bonnie, bukan di Gorose. Oh iya, dia diincar supaya kekuatannya Pacifista itu
yang bisa ngandaliin di atas Gorosei itu Boni, si Begapang nyeting Pasifista, terus apa namanya? Iya. Kan ada dua macam tuh, Pasifista sama apa ya? Sama yang itu, yang apa? Kayak Apa yang jadi kecil tuh rambutnya putih? Serapim. Iya. Itu kan yang versi Kumanya Iya, yang bisa kan? ngandaliin Itu. paling tinggi Boni kan, sedangkan menurut Vegapang yang awal-awal paling tinggi enggak Enggak, Vegapang Gorosei. Iya ya, Ya Vegapang dulu. Vegapang dulu baru Gorosei. Gorosei Vegapang. Kebalik. Iya. Ya Gorosei dulu. Hah? Gorosei Vegapang. Bukannya Bisa. kebalik ya? Baru satelit-satelitnya. Iya, karena si Vegapang nggak bisa kayak begitu. Kan Dia- kan dia- yang katanya si Lilith Lilith siapa yang satelitnya yang gede? Yok. Bukan yang gede, Yok mah yang mengkhianatin. itu Yang gede. Yang hancur. Oh, yang rambutnya pendek. Yang hancur tuh. Ah, Terus diperbaiki bangsat. lagi. Gue lupa lagi. Iya, Kan? iya. Kan dia kan sempat mau nyuruh. Tapi gagal. Karena Gorosei duluan. Gorosei duluan yang nyuruh. Hah? Siapa? apa namanya, lupa gue. Iyalah. Yang rambutnya pendek, yang pink putih, yang ngasih makan pertama. Ya, yang ngasih. Atlas. Kan tadi dia mau nyuruh tadinya. Nah, ternyata si Vegapang bikin semua tiruannya Kuma itu otoritas tertingginya Boni. Enggak, soalnya dari awal. Lo lihat dah. Iya. Yang diincer. Karena Kan taunya Buat terakhir ya? otoritas tertinggi kan pas Boni. Terakhir ya? Iya. Yang pas di itu. Yang dipeluk Kuma. Karena dia ada darah bukanir. iya. Mungkin. Kan jelas-jelas tuh bukan anaknya Kuma. Oh iya. Oh iya. Apa lo? Oh iya, gue baru ingat ya. Dari yang satu muncul nih, Boni udah diincer. Segitu kan belum Boni belum teriak. Oh iya. Coba dah lu. Kalau menurut gue sih karena ada hubungannya percobaannya itu. Di eksperimen. Eksperimen Satu emaknya. eksperimen. Kedua, emang sebenarnya si Kuma itu emang kesian banget. Makanya kan Gue rasa sih karena buah. iya kan tuh buahnya dari eksperimen. Ekstra. Bukan kita nggak tahu buah asli atau bukan. Itu Iya. dia ekstra. Soalnya si Nah, makanya kan sebegitu pentingnya nih buah si nih. Satun bilang lo nggak bakal bisa ngapa-ngapain gue, orang kekuatan lo dari gue. Nah, makanya gue mikir, ini berarti nih buahnya begitu pengaruhnya nih. Nah, ini buat apaan nih pengaruhnya? Iya. Begitu. Ya kan kayak Toki bisa ke masa depan. Nah, berarti kan ada yang buat ke masa lalu. Iya mungkin nih. Iya soalnya Paradoksnya. kita Iya. kita aja kaget Luffy tahu-tahu Zoan. Iya mungkin Boni digituin juga kali sama Oda ya. Bisa jadi. Ya kan? Iya cuman belum ketahuan aja. Sampai dah nih ke masa lalu nih Luffy-nya nih. Iya oke, balik lagi ke teori lu nih. Tadinya nih mau harusnya ngalahin si Im nih. Ya kan? Ternyata ketemu lah Joy Boy. Ini yang mana dulu nih? Yang Ya lu yang Luffy Joy Boy nih. enggak iya Luffy itu Joy Boy kan tadi pertama lu bilangnya ada dua teori. Nah, Yang pertama yang Luffy-nya Joy Boy. ya kan? Joy Boy itu Luffy ke masa lalu. Nah, iya, Iya. sama aja sih sebenarnya. Gue stop di situ. Dapat cabangnya di sini. Terus Nah, si Luffy-nya nih, Joy Boy-nya nih, iya. ya kan? Nah, di sini dia ngeliat deh nih. Bakal ada peperangan nih. Si Joy Boy. Ya Luffy-nya Joy Boy kan. Enggak nih, kan gue bingung. Ini yang menurut lo Luffy-nya Joy Boy itu Luffy apa bukan? Joy Boy itu Luffy. Oke, soalnya teori lu ada dua. Joy Boy itu Luffy nih. Iya, satu orang nih ya. Satu orang nih. Dua nama. Dua nama nih. Oke. Kan? Nah, di situ Luffy tadinya emang harus mau ngalahin si Im Im. Mhm. Karena Im mau gulingin kerajaan yang 20. yang bekerja sama nih, yang Iya. mau gulingin kerajaan yang emang apa sih nama kerajaannya, lupa gue ya. Dia yang kerajaannya Joy Boy kan. Iya. Yang kayak Egghead itu. Point Century. Bukan Void Century mah abad kekosongan. Nama kerajaannya. Karena belum tahuan. Emang ya belum ya. Iya. Ya kerajaan tuh nih dimintain tolong dan nih Luffy. Kira ikut dan dia perang di situ. Oh, cuman karena dia ketawa-ketawa mulu dibilangnya Joy Boy. Nah, bisa jadi nih menurut gua ya. Hmm. Tapi dipatahin sama ya Luffy kan. Kalau Luffy menang perang di situ sebagai Joy Boy, berarti nggak ada Joy Boy minta maaf sama
manusia ikan. Iya. Terus Nggak ada Luffy ke Wano naruh Pluton. iya. Terus berubah lah tuh semua. Sejarahnya. Iya. Makanya gue bilang itu teori yang lo yang ini patah. Oke. Terus yang kedua. Nah, kedua itu masa lalu. Yang kedua nih Luffy sama Joy Boy beda nih. Orang ketemu lah nih Joy Boy. Ya kan? Nih gue juga baca-baca juga ya. Ketemu deh nih Joy Boy. Nah di situ Luffy sama Joy Boy sama. Kembar. Dari mulai hakinya. Kembar. Bukan. Ininya lah. Apa namanya? Hawa keberadaannya. Hakinya lah, detak jantungnya, ibaratnya sama semua lah. Ya kan? Sama semua deh kayak apa? Drum liberation. Ya, nah sama nih berdua nih. Ya Terus, kan? terus. Nah Luffy ketemu Joy Boy, bukannya mau bantuin, Luffy mau bilang sebenarnya nih ntar ada mau perang nih gini-gini dari masa depan. Lupa deh dia tujuan nih. Malah ngeliat Emmet. Ya malah main-main dah tuh namanya di tempat baru. Dia main-main dah tuh Luffy tuh, ya kan? Luffy tuh main-main. Saiful. Nah topinya ketinggalan. Topinya Luffy. Iya. Nah gue rasa dipakai tuh sama Joy Boy. Makanya pas Joy Boy ngobrol sama Emmet udah pakai topi itu. Nah sebenarnya itu kayaknya topi Luffy dah. Habis itu topi pas Joy Boy mati, topinya dibawa sama Im. Kok jadi gede? Patah lagi. Bukan. Nah, kenapa jadi gede? Dipakai minyak tanah. Bola bekel. Nah, gue rasa tuh karena ukuran terakhir Joy Boy dah. Lah kan topinya topi Luffy. Ya. Masa mekar? Sekarang lu pedang aja bisa ngikutin semua ukuran. Enggak, pedang kan ada rohnya nih. Iya. Kayak Enma. Iya. Ya kan? Bisa jadi hitam gara-gara haki. Ini kan topi. Kayak tuh topinya bukan topi Joy Boy dah, yang di siapa namanya? Yang di Im. Yang di Im. Topi siapa? Ya gue nggak tahu dah itu. Antara itu apa namanya? Simbol doang. Iya simbol doang apa gimana gue nggak tahu dah. Tapi emang gede itu. Iya. Tapi kan gue bilang Joy Boy aja bukan raksasa, tapi dia tinggi kan gue bilang. Dia tinggi. Iya dia tuh berdiri waktu yang kemarin ya dari dadanya Emmet sampai pala. Iya, Enggak, lebih gede dari Luffy dong. Iya 10 kaki. 10 kaki Luffy. Luffy nih bertumpuk nih 10. Iya. Itu tingginya segitu. Nah itu berarti kan dia gede kan. Dari raksasa juga. Kalau dia dikasih topi Luffy buat tutupin jempol. Makanya. Nggak muat. Atau enggak dia bikin serupa nih. Sebagai simbol. Karena apa ya? Kenapa Luffy diincer? Ya selain makan buah gomu-gomu, di situ juga ada topi jerami. Ntar lu, ini bakal patah karena Emmet apa ya, raksasa laut sama Zunesha. Pas Luffy datang, dia merasakan keberadaannya Joy Boy. Kok bisa miss? Bisa miss gimana? Itu kan bukan Joy Boy kalau menurut teori lu. Iya. Nah, kan gue bilang sama. Sampai ke hakinya sama. Hawanya mirip. Mungkin itu sama nih. Yang gue pernah baca nih. Kayak lagunya Kangen Band nih. Kekasih yang dulu hilang. Kakasih. Ya kakak. Ada yang pernah gue baca nih yang pernah dengar. auranya. Nah iya. Pas apa namanya? Kayak lo ketemu cewek baru kayak mantan lu gitu ya? Bukan. Kayak gitu, ya kayak gitu. Nah pas Luffy ke masa lalu nih, yang gue pernah baca juga, di situ Im kaget. Kok Jokowi? Oh. Iya, gue juga pernah baca di situ kayak Im kaget. Kok ini kan masih asumsi juga dong. Iya sama. Kok Joy Boy ada 2 gitu ya? Makanya pas di masa yang sekarang Im mengira bahwa Luffy itu Joy Boy, makanya dia nyimpen topi jerami. Topi jerami sama poster. Bisa jadi. Nah di situ udah nggak kalah, tapi ntar pas balik ke masa lalu, ke masa depan nih, ya mungkin pas di flashback itu kali diceritain cerita Joy Boy. Berarti Im kalahnya di masa lalu apa di masa sekarang? Di masa sekarang lah. Menurut teori yang kedua.
Iya, yang Joy Boy beda orang sama Luffy. Kalau gue, Joy Boy sama Luffy beda orang, tapi konsepnya nggak kayak lu, bukan ke masa lalu. Kalau gue konsepnya reinkarnasi. Jadi orang yang pertama makan buah nikah itu Joy Boy. Hakinya kayak gitu, ya kan? Nah Joy Boy dulu, kalau asumsi gue ya, kayaknya itu cinta segitiga dah. Ini yang kenapa gue bilang gitu, karena selama ini One Piece nggak pernah ngangkat kisah cinta nih. Jadi mungkin kisah cintanya ini bakal ditaruh di akhir. Nah kayaknya cinta segitiga, kayaknya ya. Joy Boy kan gede, ya kan? Mungkin dia naksir sama Poseidon nih. Pas ke Pulau Manusia Ikan, dia kan bajak laut pertama tuh. Dia sebagai orang yang tinggal di pulau yang paling maju. Nah itu apa? Nugget sama Miss Bakin. Yeah. Gimana bisa itu gitu ya kan? Nah, cuman kan si Joy Boy gede. Oh so Oden. Lebih gede lagi. Lebih tinggi. Orang dia berdiri. Kaido. Dia berdiri. Tinggi lagi. Dari dadanya Emet sampai dari raksasa. Dia dari dadanya Emet, kakinya di dada Emet, palanya sejajar. Nah, kayaknya si Joy Boy ini pas jadi bajak laut, mampir ke Pulau Manusia Ikan, ketemu Poseidon, jatuh cinta. Terus Poseidon bilang, bangsa gue kalau hidup di darat lama-lama kakinya numbu, kayak Kokoro. Dia udah kelamaan di darat kakinya numbu tuh, ya kan jadi orang. Ponyo. Ponyo. Ada film Ghibli. Ya. Nah terus ntar gue balik lagi ke sini, lu siapin aja kapal, habis itu kita berangkat bareng ke darat, ya kan? Ternyata pas pergi dari situ mungkin Im ngincer siapa? Joy Boy juga buat jadi Im nih cewek nih di pikiran gue, Im cewek. Ya dari siluet juga kelihatan cewek nih. Iya, kayaknya Im naksir Joy Boy, tapi Joy Boy naksir si Poseidon pertama ini. Makanya dia pengen ajak ke darat supaya jadi manusia buat nikah. Gitu. Nah cuma mungkin si Im ini ditolak sama Joy Boy, makanya dia kesel. Maksudnya enggak keren. Lili. Lah Lili yang jadi ininya doang, penebar pesannya doang. Mungkin penebar pesannya doang. Tapi ini karena harusnya nih raja nih. Iya. Yang kalau gue bilang Luffy itu Joy Boy. Yang minta tolong ke Luffy itu rajanya nih. Rajanya si Raja kerajaan yang sakti itu yang sakti yang maju itu. Ya kan? Lo kan kuat nih, berarti gitu. Bantuin kerajaan gue dong nih. Kerajaan gue mau diserang sama 20 kerajaan. Karena Luffy bantuin nih. Lawan lah di situ tuh Im kalah. Atau jangan-jangan Im kalau yang Luffy ini Joy Boy. Oh iya. Nah kalau Luffy ini bukan Joy Boy, harusnya nih dari raja nih ada kakak nih, si Joy Boy sama Im. Iya. Nah harusnya tahtanya itu ke Im. Karena Im perempuan nggak bisa nerima takhta. Iya. Makanya ke Joy Boy. Iri. Anan. Nih nyuruh lah nih 20 kerajaan buat matiin. Nah Joy Boy ini. Kalau gue kayaknya si Joy Boy ini gimana ya? Tadi gimana ya? Kan dia balik tuh dari Pulau Manusia Ikan tuh. Kerajaannya akhirnya si siapa ya? Si Im pengen nguasain kerajaannya lah buat balas dendam gitu. Jadi perang. Pas perang kepepet. Kalah. Lari ke Wano. Parkir Pluton di situ. Bikinin gue pesen deh. Suruhlah Toki pergi. Iya. Termasuk nyuruh Toki pergi ke masa depan. Iya. Terus nyuruh orang Wano, nyuruh nenek moyangnya Oden buat nulisin poneglyph. Karena dia tahu salah satu yang menolak aliansi itu Alabasta, dia minta tolong Lili. Alabasta bukannya gabung? Nolak. Tapi Alabasta gabung, termasuk 20 kerajaan di Alabasta. Yang enggak itu Wano. Wano doang. Makanya Wano kan terpisah. Nah Wano tuh setia sama Joy Boy. Wano, Elbaf. Karena si 20 negara itu, tapi yang nggak tinggal di Marijo cuma Nefertari doang keluarganya. Karena Lili kabur.
karena hilang. Oh iya. Jadi dia nggak dibawa ke merjoan. Keluarganya masih di bawah. Bukan kabur, itu misteri hilang. Karena waktu pas udah nanya gimana Lili, kagak dijawab. Iya, nah itu kayaknya. Makanya Alabasta doang nih yang kagak dibawa ke. Entah itu si Lili nyesel dia bergabung sama Pemimpin Dunia, terus dia Kayaknya dia kabur karena karena dia yang nyebarin poneglyphnya. Ya kenapa dia nyebarin? karena dia salah. Karena dia ngerasa salah, Iya, bener. ngerasa salah. Jadi kalau menurut gue tuh Joy Boy sama Luffy itu beda orang. Nah, Joy Boy itu orang yang makan buah nikah pertama kan. Iya, itu sama tuh kayak teori gue yang emang Joy Boy beda nih sama Luffy. Iya. Cuma kalau lu kan ke masa lalu kan. Kalau ini tuh si Joy Boy-nya mati. Generasi. Iya, buahnya dipegang sama Im dan kawan-kawan. Nggak dipegang si Gorose juga nyari, cuma nggak pernah dapat. Iya, Karena punya pikiran sendiri tuh buah. Iya, cuman kan kan sempet dipegang sama iya kan, yang dibawa sama kapal itu kan. Siapa yang Luci? bukan? Siapa? Yang anak buah Kaido? Hushu. Iya. Kan sempat dibawa Hushu. Iya, nah itu kan apa namanya? Akhirnya ya kita anggap di kapal itu udah dipegang pemerintah lah. Ya kan? Habis itu dicuri Shanks. Habis itu dicuri lagi sama Luffy. Nah, Luffy makan itu. Itu reinkarnasinya ke situ jadi. Dia karena lu bilang buahnya itu punya pikiran, jadi seolah-olah dia nyari reinkarnasinya si Joy Boy di masa sekarang. Gitu. Kalau gue bukannya Luffy ke masa lalu tapi Joy Boy-nya reinkarnasi jadi Luffy karena teori fakta-fakta di luar ceritanya juga ngedukung kayak kenapa si Joy Boy pengisi suara Luffy pas pilot. Yang pertama. Iya. Berarti kan ada hubungannya. Itu. Karena sama. Enggak, suaranya beda, Bob. Hah? Suaranya beda. Lebih ke cempreng. Oh, dia belum nonton, dia aja gue lupa. Cempreng iya. Gue lupa. Beda. Kan sama-sama pengisi suara Luffy kan. Iya, cuman beda karakter suaranya. Ya kan? Nah. Ya karena yang gue bilang karena sampai ke hakinya pun sama. Joy Boy sama Luffy. Iya, maksud gue Jadi di hal-hal teknis di luar cerita aja kayak ngedukung gitu. Bahwa lu tuh mirip doang. Ada benang merahnya lah. Iya, gitu. Nah, kita kan nih cerita apa? Cerita masa depan tapi lewat masa lalu. Iya. Ya kan? Nah, One Piece tuh kebanyakan flashback masa lalu. Iya, gue gedek dah. Bener dah. Sampai gue ada Flashbacknya kuadrat anjir. kan ada yang gue komen tuh rame tuh. Yang di Arya. Iya. Ya itu. Iya. Kan dia kan bahas Naruto kan. Kenapa Naruto udah tamat? Ada Boruto. Apa lu nggak ceritain Minato atau ceritanya yang lain? Iya. Kan? Ya gue sempat bilang komen ya kenapa lu nggak ngomong gitu di One Piece? Iya. Ya kan, Sedangkan One Piece banyak flashback. Banyak yang balas gini, kan One Piece belum tamat bang. Justru nggak tamat-tamat karena itu. Maksud gue tuh kenapa One Piece nggak dibikin tadi? Kenapa One Piece nggak dibikin cerita spin off? Udah Spin off. fokus Luffy aja sampai jadi raja bajak laut. Flashbacknya dibikin spin off. Iya. Ya kan cerita yang lain. Ntar plot hole-nya jadiin spin off. Iya. Jadi kan orang ntar wahnya ntar. Iya. Jadi ada momen wah ternyatanya. Iya. Kenapa nggak begitu ya? Nah, nggak tahu, kata temen gue gini. Temen gue yang anak duping nonton One Piece juga kan. Nah. Duluan dia malah dari zaman sekolah. Jadi dia bilang Oda tuh kayak nggak mau kehilangan momen. Dia nggak mau bikin penonton One Piece itu nggak tahu secara utuh ceritanya. Ya kan kepingan nih. Iya, karena gini, Kan akhirnya satu kepingan digabung. iya, akhirnya gue berasumsi bahwa Oda tuh nggak mau kayak Star Wars yang ramenya cuma di film utamanya doang. Nah, spin-off-nya nggak laku. Bukan nggak laku, spin-off-nya makin segmented. Jadi gini, ketika kalau kita ngebandingin Star Wars nih, Star Wars itu selalu rame kalau film bioskopnya keluar.
ya kan? Tapi kan ternyata spin-off-nya banyak tuh di OTT. Ada Mandalorian, ada apa lagi sih tuh? Ada Han Solo-nya doang, ada siapanya gue nggak ngerti dah. Nah itu tuh yang nonton spin-offnya itu, katakanlah dari 5 juta, iya dah, anggap aja 5 juta penonton Star Wars, yang nonton spin-offnya tuh paling 1 juta atau nggak nyampe 1 juta, karena yang loyal itu yang segitu doang. Nah kayaknya si Oda ini pengen 5 jutanya menikmati One Piece secara utuh tanpa kepotong-potong sama spin-off gitu. Jadinya flashbacknya ditumpuk. Iya. Terus apalagi sekarang nih ya, kalau lu ngelihat kan ya tau lah, Oda emang pengen cepet selesai nih. Iya. Apalagi sekarang kelihatan banget nih Oda pengen menyelesaikan One Piece nih. Iya, dipadat-padatin. Dipadat-padatin. Iya. Iya kan? Iya. Kayak di Egghead nih. Ya kan, lu lagi enak nikmatin cerita Egghead, tau lah Kobe, tau lah ini, iya kan kepotong-potong, tak belum skinnya sesama Egghead, ya kan? Iya, scene-nya ya kan? Iya. Karena tahu-tahu ada di laboratorium, tahu-tahu ada di ini. Iya. Nah, yang gue nggak ngerti juga ngapain Kobe ya nyelamatin Kobe diceritain ngapain ya? Iya. Nggak ada, maksudnya nggak ada implikasinya gitu. Iya, udah intinya nggak ditangkap udah. Iya. Gitu aja kan. Ditangkapnya karena apa? Apaan tuh? Paket gue. Ditangkapnya karena apa? Udah gitu ya. Iya. Ini kok sampai sedetail yang penting gitu sebenarnya nggak ya mungkin penting tapi entar, cuman kan sekarang kayak ngapain gitu. Iya. Itu gue juga diceritain senarasi aja. Orang gue nonton, gue Wano sih, gue yang capek gue. Iya. Buset, Wano capek banget sumpah. Ya sekarang kan gue mikir kok nggak kelar ya ini. Sumpah dah. Iya bener. Eket cepet ya? Eket malah cepet. Iya. Emang Wano lama sih. Wano tuh kayak ngalahin itu Dragon Ball di planet Namek. Oh. Ini durasinya. Terus pertarungan Luffy sama Kaido kan jadi yang terpanjang sekarang. Iya. Tadinya kan Goku lawan Frieza. Cuman gue panjang. Gila, capek banget ada flashback si Husu dari lepas dari itu dulu. Flashback si Momonosuke. Flashback Oden bisa jadi seri sendiri itu. Iya. Sumpah ada panjang banget. Ya kan? Ya kenapa kita nggak bilang gitu aja udah? Iya. Ke fans One Piece gitu. Kenapa lo harus sumpah panjang banget. Harus bener-bener apa ya? Mengwaukan One Piece yang oke lah. Kenapa jadi anti kritik? Iya kan, masterpiece nih. Kenapa lo anti kritik, orang ngomong One Piece begini langsung iya. Kan? Ya kan kita cuma ngutarakan pendapat ya. Iya. Masa gak boleh. Gue gitu. Nah, yang gue seselin nih, Sanji dapat porsi sendiri. Jadi Walken. Oh iya kan memang ceritanya cerita Sanji. Porsi sendiri. Robin punya porsi sendiri. Iya. Ya kan di Ohara, ya kan ibaratnya meskipun flashback lah. Ya kan? Flashback Ohara tuh di arc mana ya? Yang itu apa ya? Bukan. Di ini Water Seven. Oh iya, Water Seven. Oh ya kan? Karena kan dia diincer. Punya sendiri nih. Yeah. Kenapa Zoro enggak? Padahal di Wano loh. Maksudnya. Ya kan? Oke lah, Nami dari awal belum punya porsi sendiri nih. Yang belum tahu masa lalunya Nami doang nih. Ini kan? Iya. Jinbe udah cukup. Udah cukup lah, karena kan emang dia bukan, kalau gue ngeliat Jinbe mah bukan inti ya. Gue sih nggak tahu, cuma kayak gue juga, meskipun dia emang gabung di dia sampingan. Jinbe itu pintu gerbang cerita perbudakan Marijoa, sisanya udah. Iya, berarti lah ya. Iya, udah habis itu perbudakannya. Waktu Labon lah, sama kira nyambung bro ke Labon. Ini bro waktu zaman Thriller Bark. Iya, ya kan, nyambung dah. Nih padahal di Wano sebegitu panjang. Iya. Kok kagak ada cerita Zoro-nya? Padahal udah dikasihin bahwa malah di SBS. Enggak. Udah dikasihin bahwa dikasih tanda-tanda bahwa kampung Shimotsuke yang ada di East Blue tuh nenek moyangnya dia loh. Iya. Padahal iya nenek moyangnya Zoro.
namanya muncul kan di komik pertamanya itu yang judul apa? yang apa? Bukan komik pertamanya si Oda yang menggal naga. Iya, bukan Iya. monster apa? Iya monster. Monster. Iya, yang kan dijadiin anime juga. Iya kan. 8 episode apa ya? Padahal dia udah nongol loh nenek moyangnya Zoro. Iya. Kenapa Karena nggak maksudnya iya di situ aja kan gini ya. kasihan Zoro jadinya. Padangnya udah dibilang nih punya Shimotsuki Ryuma. Iya. Kampungnya yang di Isbu namanya Shimotsuki. Iya. Kan kita bakal nyeritain ini kagak juga. Iya makanya flashback yang penting malah enggak. Banyak flashback yang udahlah. Terus sekarang juga di apa namanya? Di tambah-tambahin ceritanya ditumpuk kayak pas Mau ajan. bukan masuk lah ya. 6 jam kemudian. Ya udah. Enggak kan lagi ngomongin flashback dulu nih. Oh iya. Tadi kepotong pengumuman. Sampai mana sih Potong tadi? aja. Sampai mana sih tadi? Flashback. Jadi ya gue males aja sama fans One Piece ya. Iya. Jadi ya udah lalu ini gue tahu ini masterpiece. Iya, tapi Mas anti kritik sih. Ya kan iya. Masa- Udah dikritik Lagian bukan lu yang bikin gitu loh. Bukan lu yang bikin. Dia cuma kita ngeluarin pendapat doang. Iya. Kenapa banyak flashback? Ya kan plot hole ya biarin aja jadi rahasia. Ya, ntar diungkapnya, Fokus aja. ntar diungkapnya di apa namanya tadi gue bilang Ya, spin di spin off. off. Yang mau mengurangi penonton ya gimana gitu ya. Iya, resiko. Risiko. Kalau ini Fokus aja. kalau kayak sekarang kan resikonya juga nggak tamat-tamat dan Odanya juga udah makin Iya. gak sehat anjir. Kan lebih ngeri lagi sebenarnya. Iya. Ntar Odanya meninggal ceritanya belum kelar kan gue ngeri ya. Selama ini kan meme lo jangan mati dulu sebelum mati tamat. Iya. Nah, Nah, kalau Odanya meninggal gimana? Kan kita ya anjir. Iya, belum ada penerusnya lagi. Kalau spin off kan kayak lu bisa ngasih kerangka ceritanya ntar dikembangin sama animator komikus lain gitu. Karena kan udah ada di situ. Iya kayak Avatar tuh. Avatar tuh dari zaman Eng sampai ke zaman Korra ada komiknya tuh. Dari Sama pembuatnya. kerangka ceritanya dari orang yang sama. Tapi yang ngegambar sama yang nulis beda. Aktornya. Iya. Sama kayak Boruto juga gitu. Iya. Sama kayak Dragon Ball. ya Iya, kan? harusnya bisa begitu. Iya. Yang penting nih kerangka ceritanya ini. Kalau sekarang kan yang gambar masih Oda, yang Cerita masih Oda. Kasihan. Itu dia, makanya maksud gue kayak sebenarnya bisa lo kayak gitu dengan mengurangi resiko Oda mati di tengah jalan. Iya. Kan ya gue tahu nih terlalu digoreng. Nah, Ya kayak dulu fansnya Naruto nih lari nih ke fansnya One Piece. Nah dulu fans Naruto kayak begini nih, nggak boleh disenggol karena Naruto terlalu digoreng. Gitu. Nah, sekarang One Piece gini, apa yang lagi keenakan digoreng, makanya tapi menurut lo gorengan itu dipiara nggak buat jualan merch? ya iyalah. Berarti dipiara atau dimanfaatin menurut lo? Dipiara lah, biar terus Jualan. iyalah. Gue nggak tahu ya kalau ntar One Piece tamat masih laku gak? Naruto kan udah tamat nih. Merchnya masih laku nggak? Merchandise-nya Gue nggak yang masih berjalan bener-bener laku ya. Iya. Ya kalau gue lihat sih Dragon Ball masih laku. Karena Kalau Naruto enggak. dia belum tamat ya. Ya lanjut. Iya. Dragon Ball Super. Ya udah mati dihidupin lagi mulu. Iya, sama kayak Naruto kan. Tapi ntar gue penasaran sih, gue bakal ntar kan akhir Januari ini nih tanggal 30 Januari bakal ada Jack Toys lagi nih. Gue kayak bakal lihat dah mainan-mainannya Naruto dibeli orang apa enggak. Soalnya gue kayak gitu kan kayak penasaran aja kalau animenya udah tamat, komiknya udah tamat, orang masih nyari nggak sih? Gitu. Kalau Naruto kurang. Soalnya Gue yakin pasti kurang. Soalnya kemarin kayak Jujutsu Kaisen kerjasama sama Tomoro lumayan banyak tuh yang nyari tuh. Terus pas siapa lagi ini nih Demon Slayer banyak juga tuh yang nyari buat di Emang iya. ya kan.
Kalau Dragon Ball gua rasa masih tinggi. Masih tinggi. Daya jualnya. Kalau Naruto emang turun daya jualnya. Karena udah tamat atau Karena apa ya? karena udah nggak digoreng? Kan biasanya suka ada aja tuh udah tamat tapi digoreng-goreng Nggak lagi. digoreng sih ya. Mau gorengin Boruto pun Boruto anjlok. Anjlok Di animenya ya, yang nonton. Jadi Naruto kurang gua rasa sih. Boruto anjloknya kenapa dah? Karena banyak filler. Menurut anime. Enggak yang gue bilang kemarin yang itu. Karena kan sih. Animenya banyak kan filler tapi di komiknya Jadi gini, selesai Naruto, Kishimoto ngelanjutin ke Project komik lain. Samurai 8. Ya kan? Dia pikir nih Samurai 8 bakal Enggak, nih. iya. Ternyata enggak. Wah. Jadi cuma sedikit. Iya. Dia balik lagi lah ke Boruto. Nah selama proses ditinggal Kishimoto ini, Udah jeblok. Boruto hancur. Iya. Karena itu proyeknya tuh makin dulu kan ending sama chapter kan gak jauh beda kan maksudnya. Iya. Jadi paling sebulan lah. Ya kayak One Piece sekarang. Parah Itu diisi banget. filler jauh. Oh, jadi supaya tayangnya tetap karena Seminggu sekali. enggak karena si pihak produksi udah punya kontrak sama TV, Nah, dia harus bikin tayangan terus. ya udah gitu manganya dia Karena manganya nggak produksi, akhirnya dibikinlah cerita filler yang nggak ada di komik. Betul. Kalau lo ikut komiknya seru-seru aja. Seru-seru aja. Cuman karena produksi komiknya mandek, Betul. akhirnya yang diproduksi adalah cerita filler. Cerita filler. Cerita filler Nah, dari komik bukan berimplikasi ke ke penonton lah. penonton. Iya, jadi Kok nggak sesuai? kok gue udah baca komik kok di komik ini kok udah sebulan kok nggak update Nggak lanjut. udah 3 bulan nih biasanya sebulan paling lama sebulan nih gitu Nah. berasa aja gitu. Iya. Balik lagi dah nih Kishimoto nih ke Boruto. Oke. Sekarang Boruto udah mulai Iya. Nanjak lagi. lagi. Tapi apakah dengan nanjak itu merch-nya nanjak juga? Enggak. Boruto enggak. Kenapa ya, Bob? Hilang aja sih. Makanya gue bingung juga nih sama Naruto. Kok hilang gitu aja ya? Kayak terlalu banyak judul baru dah. Iya gak sih? Kayak tiba-tiba ada dan tiba-tiba ada Demon Slayer. Cuma kok Dragon Ball tetap hype secara merchandise penjualan gitu-gitu. Stabil lah. Gue pernah baca katanya Dragon Ball itu dipiara supaya nggak tamat karena dari awal udah nyumbang devisa buat Jepang. Ya bisa jadi. Kata gue baca di mana waktu itu ya? Nah, gue takutnya One Piece juga gitu nih udah tamat udah. Nah, yang gue pertanyain, apa udah nggak mau bikin komik lain? Apa mau dihabisin semua idenya di One Piece? Terus udah pensiun gitu? Kayaknya iya dah. Kali ya. Iya, itu gue harus apa dan gue ngomong Kayaknya iya dah. karena dia orangnya gue bilang dia terlalu detail sampai orang bosen segala macam deh bener gak? Enggak, inget gak Komeng pernah bilang saya kalau punya acara pas lagi tinggi-tingginya saya tinggalin Biar Iya. diingat. biar diingat. Iya. Jadi dia nggak mau bikin sesuatu yang baru terus jeblok. Iya. Iya, Kayak gitu. Terus belajar dari Kishimoto kan bikin Terus- Samurai 8 lewat. Terus Gue mau si koleksi lagi. Oda kan pikirannya rada Amerika ya. Kayaknya dia juga denger omongannya Quentin Tarantino dah. Quentin Tarantino tuh pernah bilang sutradara itu cuma bisa bikin film bagus sampai 10 doang. Kalau udah lewat dari 10 filmnya nggak bagus lagi. Kayaknya Oda gitu dah. Maksudnya bukan jumlah judulnya tapi yang Oda tangkap tuh kayaknya kalau udah umur sekian karya komik gue nggak bakal bagus lagi dah. Jadinya dia sampai ke limit umur ini ngelarin One Piece. Iya. Kayaknya gitu dah. Kayaknya gitu dah. Soalnya ya udah kelar. Jadi, ntar dia dikenang sebagai Pencipta masterpiece One Piece. iya. Iya. Udah. Semangatnya cuma satu tapi populer. Wah, tapi wah. Nah, produksi dibuat jual sih gila sih, mahal sih. Ya sekarang kan apalagi yang live action segala macam. Enggak soalnya si Toei udah nggak jadiin One Piece sebagai pivot. Jadi gue pernah
gue pernah ngasih lu nggak ya? Oh lu nggak mau gara-gara. Jadi ada PDF roadmapnya Toei sampai 2030 atau 2050. Kok ngasih ya? Cuman bahasa Inggris. Jadi di situ malah yang mau jadiin pivot itu ini apa ya? Kamen Rider. Kamen Rider bakal dibikin baru terus. One Piece malah nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi kayaknya emang ya udah One Piece udah tamat ya udah gitu. Karena ada tuh cerita yang baru tuh. Jadi lu fans Kamen Rider nih. Iya. Ya tahu di dunia itu manga baru. Kamen Rider ya bohongan gitu film. Tapi lu fans sampai punya figur nih. Oh. Terus lu punya lu menghayal jadi Kamen Rider. bangsat. Terus suatu hari lu bener-bener jadi Kamen Rider. Anjing Iya ada tuh filmnya. manga. Oh manga. Tapi gue lupa judulnya. Kayak Bakuman tapi ini versi Kamen Rider. dianya. Iya. Akhirnya nangkep itu ada ilmuwan yang bikin monster gitu. Anjing. Kayak apa Spiderman kan Iya. ilmuannya berubah jadi monster. Lalu jadi Kamen Rider-nya di situ. Nah, karena si One Piece udah nggak ada di roadmapnya Toei untuk sekian puluh tahun ke depan. Itu kan itu starternya tuh. Setelah Ya starter itu untuk itu dijadiin Kamen Rider. iya. Ya nggak maksud gue omongannya Reja tadi yang kayaknya dia udah mulai jualannya bukan anime atau manganya lagi ntar. Ya benar. Karena yang dijual ntar IP-nya. IP-nya One Piece, bukan One Piece-nya. Kalau Kamen Rider masih Kamen Rider yang dijual. Tapi kalau One Piece setelah tamat yang dijual IP-nya. Makanya dia sekarang banyak kerjasama kan, sama klub basket, bikin restoran, ngejual gambar kayak kemarin Tai Lalats tuh, kayak gitu. Kayak IP. Tapi tetap karena yang megang Oda sama Toei, ya udah yang punya IP-nya Oda sama Toei. Gitu. Nah ini nasib ending ceritanya kan tadi kita bahas nasib One Piece ke depannya. Nah, ending cerita versi lu menurut gue ya, itu nggak masuk akal. Yang mana nih? Dua-duanya lah. Nah endingnya gimana lu? Kalau versi gue ya perangnya di masa sekarang. Ya kan ada gue juga yang di masa sekarang, cuma kan gue bagi nih entar peperangannya. Berarti Si Luffy harus nyelesain. Enggak, soalnya gini. Soalnya yang di Luffy nih awalnya Luffy ke masa lalu buat ngalahin Im. Iya. Nah, terus nggak jadi. Terus ngapain? Kan muter-muter aja dia di kota situ. Iya, abis itu ke masa depan juga kan belum bisa ngalahin. Nah, ke masa depan nih, Iya. gue bilang dia jadi nikah asli, bener-bener nikah. Iya, kan tadi sebelum ke masa lalu juga udah jadi nikah asli. Bukan masih Gear 5. Oh. Nah, ntar di situ dia lawan Pitch dulu nih. Pokoknya dia harus lawan Pitch nih. Gue paksain. Sebelum ketemu Im nih dia harus lawan Pitch. Dendam banget sama Tits anjing. Kenapa sih dendam banget? Ya nggak tahu, emang harus. Kayaknya nih emang udah panggilan Klandi lah, bentrok sesama dia. Kayaknya emang harus ya. Gue rasa sih gitu. Ini harus nih Luffy nih harus bangkit nih. Jadi dia ke masa lalu nih, belum masih Gear 5, masih yang nikah sekarang. Kita baliklah dia ke situ selama dia di masa lalu. Sengs mati, bapaknya mati. Lawan Im. Makanya pas ke masa sekarang jadi Gear 5, jadi nikah asli. Nikah asli nih, lawan dulu Tis mati. Udah kuat dah dia, udah overpower lah ya. Iya. Taruh lah lawan Im. Oh. Makanya nih perangnya harus dibagi dua nih. Revolusi dulu lawan dari Joa. Grupnya Sengs lawan Tis dulu nih. Oh. Kita ketemu di puncak nih. Berarti itu setelah nyampe Laftel tuh, keluar dari Laftel baru perang itu. Atau di Laftel perang itu. Sebelum ketemu One Piece. Setelah ketemu One Piece. Berarti setelah. Tapi ke masa lalunya sebelum ketemu One Piece ya. Ke masa lalunya pas di Lodestar. Iya. Jadi ini ceritain flashbacknya bukan Luffy buka One Piece. Baru ceritain flashback bukan. Tapi selama Luffy di Masa lalu. Ini ceritain Joy Boy nih.
Terus kerajaan 800 tahun yang lalu gimana? Itu diceritain tuh di situ. Siapa Laim? Oh. Jadi pas ntar buka One Piece, dah udah tinggal gitu doang. Tamat dah. Kalau gue Pas buka One Piece, Luffy nemuin One Piece, nggak ada lagi cerita, nggak ada flashback, nggak ada ini. Semua bahagia udah kelar. Gitu sih. kalau gue kayaknya di Lordstar pemerintah dunia udah mulai ngerahin ngincer mereka tuh kayak di Egghead kemarin. Cuman kan kalau kemarin Egghead yang diincer sebenarnya Vegapunk kan. Kalau ini tuh mereka udah baru mulai perang di situ. Berarti Luffy langsung ketemu Im. Enggak. Lo ketemu Imnya abis buka One Piece. Ntar Berarti lo abis itu ketemu One Piece masih ada cerita lagi? iya. Kalau gue ya. Karena kan harus ketemu dulu. Baru Berarti mereka kesel. lu pas buka One Piece, Setelah buka One Piece kan perang. ceritain masuk 800 tahun lalunya berarti pas dia cerita Pas dibuka. iya. Pas dibuka. Baru kan soalnya kan kita selama ini kan di dalam boxnya itu kata Roger itu tulisan kan. Itu makanya di pulaunya dibikin namanya cerita lucu. Nah, jadi pas dia dulu. Ya, suaranya. pas dia buka boxnya ada tulisan itu, baru dikasih tahu kenapa si Joy Boy nulis itu. Nah, Balik kita. iya. Ntar kita buktikan. Iya. Nah, ini jadi arsip kita nih. Iya. Episode ini jadi arsip kita. Ntar kalau emang bener, Ya. siapa yang bener nih? Kalau Ya, jangan-jangan dua-dua salah. apa ntar ditemuin One Piece ada cerita lanjutan kayak lu bilang. Soalnya kalau menurut gue, dalam keyakinan gue, krunya Luffy harus tahu dulu apa itu One Piece. Karena dia udah tahu, baru dia jadi inceran dunia, musuh dunia secara gimana ya? Dia genuine lah kalau dia tuh musuhnya pemerintah dunia. Nah, di Lordstar dia diserang di Lordstar itu karena pemerintah mencegah dia buat ke Laftel. Cuman karena dengan segala kemampuan krunya yang bersepuluh ini, mereka tetap bisa. Ya pokoknya bersepuluh orang inilah bisa ke Laftel, buka One Piece, baru deh genuine kalau itu musuhnya pemerintah dunia, baru perang. Kita tunggu. Iya. Mana aja? Oke.